Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi di bab baru, yaitu tentang bab peluang, bab terakhir di kelas 8. Pada pertemuan pertama di bab peluang, yang kita akan bahas di materi ini adalah yang pertama, yaitu tentang pengertian peluang. Yang kedua adalah tentang ruang sampel dan titik sampel. Dan yang ketiga adalah rumus peluang kejadian. Oke, sekarang kita mulai aja dengan yang pertama, yaitu tentang pengertian peluang. Yang pertama adalah tentang pengertian peluang. Peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, hari ini cuaca mendung, kemungkinan besar hari ini akan hujan, tetapi ini hanya kemungkinan. Bisa juga terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Kenapa seperti itu? Karena peluang juga disebut dengan nilai kemungkinan. Dan peluang itu diantara kemustahilan dan kepastian, dimana jika menggunakan notasi peluang dikatakan adalah 0 lebih kecil sama dengan peluang kejadian lebih kecil sama dengan 1, dimana 0 adalah nilai yang sangat mustahil dan 1 adalah nilai kepastian. Oke, setelah kamu tahu tentang apa itu pengertian peluang, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Nah, ruang sampel merupakan himpunan hasil percobaan yang terjadi. Nah, di dalam ruang sampel itu ada anggota di ruang sampel yang dinamakan adalah titik sampel. Jadi, ruang sampel dan titik sampel itu saling berkaitan. Dan bagaimana menyusun ruang sampel? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, menyusun mendatar. Yang kedua adalah diagram pohon, dan yang ketiga adalah table, menggunakan table. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh dalam menyusun ruang sampel. Contoh dari ruang sampel. Pertama adalah tentukan ruang sampel dari percobaan pelemparan satu dadu. Jika satu pelemparan cukup menggunakan cara menyusun mendatar. Nah, kita lihat mata dadu itu terdiri dari 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ruang sampelnya juga mencakup mata dadu tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sampelnya juga sama ya, sesuai dengan ruang sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak anggotanya juga tentunya ada 6. Yang kedua adalah tentukan ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu. Jika 2 buah dadu, bisa kamu menggunakan cara diagram pohon atau tabel. Nah, di sini contohnya dengan menggunakan cara tabel. Kita lihat, karena ada 2 pelemparan 2 buah dadu, maka ada penyusunannya, ada menurun dan mendatar. Yang menurun adalah dadu 1, yang mendatar adalah dadu 2. Nah, berarti tinggal kamu pasangkan 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, dan seterusnya sampai 6 dengan 6. Yang pertama adalah urutan dadu 1, yang kedua adalah urutan dari dadu kedua. Maka ruang sampelnya adalah semua anggotanya dan titik sampel yang ada di tabel tersebut. Nah, banyak anggotanya tinggal kamu hitung satu-satu jumlahnya ada berapa, atau dengan cara karena jumlahnya sama 6 sama 6 cukup menggunakan kamu kali aja. 6 kali 6 adalah 36, atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Dan yang ketiga adalah rumus peluang kejadian. Rumus peluang kejadian itu apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya dinyatakan dengan NK bisa diketahui dengan rumus PK sama dengan NK dibagi NS, di mana PK itu adalah peluang kejadian, NK itu adalah banyak kejadian, dan NS adalah banyak percobaan. Contohnya, pada proses pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berangka ganjil. Maka penyelesaiannya kita buat dulu ruang sampelnya yang tadi seperti contohnya kita buat. Karena hanya satu pelemparan, kita lihat mata dadunya ada 6 angka, berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan berarti NS-nya banyak percobaannya ada 6,
sesuai dengan banyak anggotanya. Dan yang kedua adalah cari banyak kejadian. Karena yang diminta adalah mata dadu ganjil, kamu lihat dari ruang sampel mana yang angkanya termasuk dengan angka ganjil, yaitu nilainya 1, 3, sama 5. Maka peluang kejadiannya adalah 3 dibagi 6. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan, tinggal diperkecil menjadi 1/2. Nah, itu adalah materi peluang dalam pertemuan kali ini. Dalam pertemuan kali ini kita dapat simpulkan yang pertama adalah peluang adalah sebuah cara yang kemungkinan terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Dan yang kedua, peluang dapat diaplikasikan dalam 0 lebih kecil sama dengan peluang kejadian lebih kecil daripada 1. Kenapa? Karena peluang itu diantara kemustahilan dan kepastian. Dan yang ketiga adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah merupakan himpunan hasil percobaan peristiwa yang terjadi. Dan yang keempat adalah titik sampel, anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir adalah rumus dari peluang kejadian. Rumus peluang kejadian adalah PK sama dengan NK dibagi NS. PK itu adalah peluang kejadian, NK itu adalah banyak kejadian, dan NS adalah banyak percobaan. Itu adalah pertemuan kita kali ini. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.